pagi anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat enak ya. Nah, tak lupa Bapak selalu sampaikan jangan lupa untuk memulai segala sesuatu aktivitas terlebih dahulu dengan berdoa. Oke. Jadi di pembelajaran kita kali ini kita masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai value up dan value up penjelasannya ya. Hari ini Bapak akan tutorialkan langsung bagaimana cara menggunakan value up. Ya, di pertemuan ini kita khususnya menggunakan value up. Nah, value up itu dan value up itu adalah bagian dari lookup. Lookup itu adalah rumus fungsi. Sebenarnya selain lookup itu ada lagi yang namanya match. Ya, itu kurang lebih hampir mirip seperti value up. Dan jangan beranggapan bahwa saja value up ya udah value up aja. Nah, rumus value up maupun value up itu saling melengkapi dengan rumus yang lain. Artinya bisa kita menggabungkan beberapa rumus fungsi pada Excel, ya tidak hanya terpaku pada satu rumus fungsi saja. Oke, nah seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya yaitu dengan rumus fungsi if, ya if saja bisa di dalamnya ada if lagi, gitu. If saja bisa di dalamnya ada operator matematika. If saja di dalamnya bisa aja ada rumus fungsi statistika. If saja di dalamnya ada rumus fungsi matematika. Nah, sama seperti di sini. Ya, sama seperti value up dan value up ini. Jadi value up tuh nggak senantiasa value up ya udah value up aja. Value up nggak value up saja. Ya bisa dikombinasikan. Ya, bisa dikombinasikan antara tabel yang kita kerjakan atau tabel utama. Ya, itu bisa kita kombinasikan dengan rumus fungsi statistika atau rumus fungsi matematika. Ya, penggunaan rumus fungsi left, mid, right itu juga bisa. Oke, di pertemuan kali ini Bapak hanya fokus bagaimana cara menggunakan value up. Nanti ada satu soal yang anak-anak Bapak kerjakan seperti biasa. Ya, Bapak sudah tandai dengan huruf A, B, C, D, E. Nanti berikan jawabanmu yang A, B, C, D, E itu di kolom komentar ya, nak ya. Di sini Bapak bisa tahu apakah anak-anak Bapak paham atau tidak. Jika tidak mengerti, boleh bertanya di kolom komentar. Jangan takut, nah nggak ada yang marahin kamu jika bertanya. Gak ada yang menyalahkan kamu jika bertanya. Yang penting Bapak Ibu sini tahu sejauh mana materi yang Bapak Ibu berikan di sini dan anak-anak Bapak mengerti mengenai materi itu. Ya, janganlah sampai ada yang nggak melakukan diskusi kecil di kolom komentar. Lakukanlah ya, nak ya. Tujuannya juga untuk kamu. Ya, kita bisa menginformasikan bahwa saja, oh ternyata materi ini masih banyak yang kurang dimengerti oleh anak-anak Bapak. Sebelum kuis diedarkan. Karena kalau kuis sudah diedarkan, ya, itu kan ibaratnya sudah finalnya, udah telat kan gitu. Ya. Jadi Bapak tunggu ya di kolom komentar ya jawabannya nanti, oke? Nah, di soal ini juga, di pertemuan kali ini juga Bapak akan memberikan satu soal yang berkaitan dengan rumus fungsi value up dengan rumus-rumus fungsi left, mid, dan right. Oke, tapi pertemuan soal pertama, kedua, ketiga ini tidak ada yang berkaitan dengan itu. Tapi berkaitan dengan value up murni, hanya murni value up saja. Oke, kita lihat soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, nomor 1 sampai nomor 5, namanya ada Alvareja, Variansia, Felix, Vicky, dan Sheila. Kodenya ada BL, LB, ML, RA, ML. Namun yang kita isi di sini adalah destinasi wisata dan tarif wisata. Oke, Bapak akan mengerjakan milik si Alvareja. Nanti untuk milik Variansia, Felix, Vicky, Sheila itu sangat-sangat gampang sekali. Ya, sangat gampang sekali, tinggal kita drag bawah saja, itu udah selesai. Oke, seperti Bapak sampaikan, value up sendiri itu dibagi menjadi 2 tabel. Tabel yang kita kerjakan ini namanya tabel utama, sedangkan yang di bawah ini namanya tabel pembantu. Nah, di tabel pembantu sendiri, di sini ada kode, destinasi wisata, dan tarif wisata yang sudah terisi. Untuk kode BL, destinasi wisatanya Bali, tarif wisatanya 4 juta. Untuk kode LB, destinasi wisatanya Lombok, tarif wisatanya 5 juta. Untuk kode ML, destinasi wisatanya Malang, tarif wisatanya 1 juta. Untuk kode RA, destinasi wisatanya Raja Ampat, dan tarif wisatanya 8 juta. Nah, tentunya kalau kelima soal ini, kita dapat isi manual kan gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya datanya udah sampai ribuan, jutaan, itu nggak akan mungkin menggunakan manual. Oleh karena itu kita menggunakan rumus value up. Kenapa Bapak bisa cenderung menggunakan value up, bukannya value up? Kan kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan, jika tabel pembantunya itu sifatnya datanya dilakukan secara menurun, dijabarkan secara menurun, itu adalah value up.
Ya, sedangkan di tabel pembantu di sini ya BL Bali 4 juta, di bawahnya ada LB Lombok 5 juta dan itu datanya kan dijabarkan secara menurun. Otomatis langsung kepikiran Bapak itu adalah value up. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengisi destinasi wisata dengan menggunakan rumus value up? Kemarin Bapak sudah jelaskan rumusnya. Tapi di sini mari kita praktikkan. Yang pertama adalah tekan sama dengan, kita ketikkan dulu rumus value up seperti biasa, buka kurung. Di sini ada lookup value. Lookup value itu artinya nilai yang sama antara tabel utama dengan tabel pembantu. Di sini yang sama itu udah pasti BL, LB, ML, RA, ML. Hanya kode inilah yang sama. Itulah kata kuncinya. Itulah kuncinya untuk menghubungkan tabel utama dengan tabel pembantu. Jadi lookup value-nya itu udah pasti adalah BL milik si Alvareja. Karena yang mau kita cari itu BL itu sebenarnya destinasi wisata apa, dan seperti itu. Jadi Bapak klik BL-nya, kemudian ingat titik koma, ini relatif ya. Karena ada yang komputer atau laptop yang menggunakan koma, ada menggunakan titik koma. Nah, itu tergantung settingan dari Microsoft Excel-nya. Nggak ada masalah di sana. Jadi kalau nggak bisa titik koma, ya gunakan koma. Nah, seperti itu. Oke? Bapak lanjutkan kembali, di sini ada tabel array. Tabel array itu adalah isi dari tabel pembantu. Isi dari tabel pembantu itu apa? Ya, mulai dari BL sampai 8 juta kan itu. BL sampai 8 juta. Bapak klik BL-nya, Bapak tekan shift, Bapak tahan shift-nya, kemudian Bapak arahkan dia sampai dengan 8 juta. Nah, kemarin Bapak sudah pernah jelaskan bahwasanya di table array itu menggunakan absolute. Apa itu absolute, Pak? Absolute itu adalah tanda dolar pada Microsoft Excel yang tujuannya adalah memaku agar tabel pembantu tersebut tidak berpindah-pindah walaupun tabel utamanya sudah pindah ke bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, dan seterusnya. Tapi di tabel pembantu tetap seperti itu. Itu namanya absolute. Letaknya itu mutlak, letaknya di sana. Nah, bagaimana cara menggunakan absolute? Ada dua cara. Yang pertama adalah setelah kamu selesai mengerjakan, kamu tekan tanda dolar. Nah, seperti ini. Bapak lanjutkan dulu ya. Bapak lanjutkan dulu. Oke, di sini Bapak lanjutkan dulu ya. Di sini Bapak klikkan di sini. Ya, di formula barnya itu Bapak ketikkan dolar. Setiap antara baris dan kolom itu letakkan dolar. Jadi di depan huruf E-nya itu ada dolar, di depan angka 15 itu ada gambar dolar. Ini juga sama ya. Dolar C ada dolar 12. Ya, ini namanya absolute. Oke. Setelah itu bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya di sini ada call index number. Call index number itu adalah di kolom keberapa nilai tersebut akan dimunculkan. Nah, karena yang akan dimunculkan itu adalah destinasi wisata, di tabel pembantu dia letaknya di kolom kedua. Kemarin kan sudah Bapak jelaskan. Kolom pertama itu berisikan kode BL, LB, ML, RA. Ya. Kode kedua itu berisikan kolom indeks kedua itu berisikan destinasi wisata Bali, Lombok, Malang, Raja Ampat. Di kolom indeks ketiga itu berisikan tarif wisata 4 juta, 5 juta, 1 juta, dan 8 juta. Nah, karena yang mau kita munculkan itu adalah destinasi wisata, otomatis call index number-nya kita pilih adalah yang kedua. Kita klik 2. Kemudian kita titik koma. Di sini ada dua pilihan, true atau false. Agar hasilnya presisi, ya. Agar hasilnya presisi, kita menggunakan false. Selalu menggunakan false. Ini boleh diketikkan, boleh false. Ya. Kemudian tutup kurung. Oke, ini agar hasilnya presisi. Nah, Bapak enter. Oh, ternyata si BL itu adalah Bali. Seperti itu. Oh, BL itu Bali. Nah, LB itu Lombok. Nah, kalau Bapak dorong ke bawah, gampang aja. Letakkan pointernya itu di pojok kanan bawah sampai dia membentuk tanda tambah berwarna hitam. Klik tahan, dorong di ke bawah. Nah, secara otomatis LB-nya Lombok, ML-nya Malang, RA-nya Raja Ampat, ML-nya Malang. Bagaimana dengan tarif wisata? Ini juga sama dengan value up. Buka kurung. Lookup value-nya apa? Apa sih yang kode kuncinya? Kode kuncinya untuk Alvareja lagi-lagi si BL. Titik koma. Table array-nya ya sama. Dari BL Bapak blok sampai dengan 8 juta. Kemudian di sini Bapak akan menggunakan dolar kan gitu seperti Bapak sampaikan. Ya, tanda dolarnya itu bisa digunakan tombol F4 aja. Maka otomatis akan muncul dolar. Nah, seperti itu. Titik koma yang kita munculkan itu adalah berada di kolom ketiga. Titik koma false. Yang 4 juta. Dorong ke bawah. Inilah cara mengerjakan soal nomor 1. Oke, nggak ada masalah di soal nomor 1 ya.
Kita nanti soal nomor 2 ini itu ada nomor, kode, nama, divisi, gaji. Nomornya juga ada 1 sampai 10, kodenya ada beragam, ada ACD, BAC, DBAC. Namanya ada Yami, Sony, Bogel, Agung, Memet, Trimble, Arif, Nanang, Suryo, Sumo. Nah, divisinya dan gajinya kosong. Kita disuruh untuk mengisi ini. Gitu. Jadi dengan menggunakan tabel pembantu, di sini tabel pembantunya sifatnya datanya itu menurun semua ya. Otomatis yang kita gunakan di sini adalah value up. Di sini sama dengan value up, buka kurung, ya. Apa sih yang kata kuncinya antara si tabel kedua ini dengan tabel pembantu? Ya kuncinya ada pasti kode, karena kodenya sama. Gitu. Jadi Bapak klik dulu, Bapak kerjakan fungsi Yami ya. Oke, Bapak klikkan di sini ada B25 titik koma. Apa table array-nya? Table array-nya untuk dari A sampai dengan 2.500.000. Kemudian jangan lupa tekan dolarnya. Caranya adalah tekan F4. Selesai. Itulah tanda dolarnya. Kemudian titik koma. Ya, yang dimunculkan di sini divisi. Divisi itu ada di kolom kedua. Titik koma. Di sini adalah false. Untuk kurung. Yami itu ada di produksi. Oke, kalau seandainya Bapak tukar nih rumusnya. Bapak tukar rumusnya salah nih. Misalnya Bapak isikan true. Oke, produksi. Coba kita kirim ke bawah nih. Ya, packing, gudang, operator, produksi, packing, gudang, operator, produksi. Oke. Di sini tidak muncul kesalahan ya, Nak ya. Tidak muncul kesalahan. Di sini value up nilainya walaupun true atau false tidak muncul kesalahan. Tapi nggak Bapak rekomendasi. Kenapa? Karena ada satu kala nanti pada saat kita menggunakan true tapi kodenya kode yang lain. Misalkan di sini ya, kodenya kode C, tapi di sini yang muncul itu bukan packing, tapi misalkan operator atau misalkan produksi. Jadi true itu masih memungkinkan. Oleh karena itu, Bapak nggak menyarankan menggunakan rumus value up sama dengan B5 dan diakhiri oleh true, tapi diakhiri oleh false. Agar hasilnya lebih presisi aja. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan gaji? Gaji juga sama dengan value up. Karena kan tabel pembantunya itu sifatnya menurun, value up. Ya, lookup value-nya lagi-lagi yang sama itu adalah kode, kuncinya adalah kode. Titik koma table array-nya yang mulai dari A sampai dengan 2.500.000. Ya, tekan F4 jangan lupa kunci tabelnya. Nah Pak, kalau seandainya nggak ditekan F4-nya, terus resikonya apa? Kalau nggak ditekan F4-nya, kita lihat hasilnya bagaimana ya. Oke, di sini kolom index number-nya itu yang gaji yang ketiga. Oke, sini false. Nah kita lihat nih, masih aman ya. Si Yami itu masih 3 juta, karena produksi itu gajinya 3 juta. Oke, masih aman. Coba Bapak dorong ke bawah. Nah muncul NA. Kenapa bisa muncul NA? Coba kita klik salah satu rumus pada tabel tersebut. Nah, perhatikan. Yang Bapak blok itu sudah berpindah tempat nih. Ternyata enggak lagi di tabel pembantu yang Bapak blok. Nah, itulah Bapak bilang. Ya, Bapak bilang, jangan lupa pakai dolar pada table array-nya. Kenapa? Biar kita mengunci. Jadi, kalaupun kita pindahkan rumusnya ke tabel pembantu yang lain agar mempercepat pengerjaan, ya kita double klik di pojok kanan bawah. Di tabel array-nya itu atau di tabel pembantunya itu tidak berganti-ganti lokasinya, tetap di sana. Itulah pentingnya dolar. Jadi jangan lupa tekan F4 untuk memberikan tanda dolar pada table array. Sekarang kita enter nih. Lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya nggak berubah ya Nak ya. Coba kita klik salah satu rumusnya. Nah lokasinya tetap di sana kan. Walaupun di tabel utama sekarang sudah di C, di Trimble kan gitu, nama Trimble. Nah, misalkan Bapak pindahkannya ke Sumo nih, kita lihat rumus fungsinya. Tetap kan di tabel pembantunya nggak berubah, tetap lokasinya tetap di sini. Itulah pentingnya absolute atau tanda dolar pada table array. Oke, sampai situ paham ya Nak ya? Oke, ini soal nomor 3 atau soal ketiga ya. Soal ketiga di sini ada nama Ariles, Nurbuat, Fatbi, Sodik, Supia, Ningsi, Roy, Bino. Masing-masing dari nama tersebut memiliki kodenya. Kodenya ada PDK, OPR, ADM, PDK, OPR, ADM lagi, PDK, OPR. Oke. Di sini kan kita isi itu adalah departemennya, golongannya, gajinya, kan seperti itu. Nah, departemen dan gaji itu bisa dilihat di tabel pembantu yang letaknya ada di sebelah.
Ya, di sebelahnya ini tabel pembantu. Oke, cara ngerjakannya gimana? Analisa dulu sifat datanya pada tabel pembantu. Oh, menurun. Jadi kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Ya, Bapak nggak gunakan si Aris dulu lah, Bapak gunakan si Sodik misalnya. VLOOKUP, ya, kurung. Apa lookup value-nya? Yang sama itu adalah PDK di sini, kode, yaitu PDK, titik koma, table array-nya mulai dari OPR sampai dengan 3 juta. Jangan lupa tanda absolutnya ya nak ya. Jangan lupa tanda absolutnya. Oke. Setelah itu Bapak titik koma yang dimunculkan departemen. Departemen itu ada di kolom ke-2. Titik koma false. Kita produksi. Mempercepat, kita dorong ke bawah. Ya, operator, administrasi, produksi, operator masih sama ya. Kita dorong ke atas. Produksi, operator, administrasi. Oke, sampai sejauh ini aman. Nah, bagaimana kalau gaji ya? Gaji juga ada di tabel pembantu kan gitu. Oke, cara kerjakannya juga sama dengan VLOOKUP. Ya, buka kurung. Di sini yang kata kuncinya udah pasti adalah kode, bukan golongan ya. Jangan gunakan golongan di sini. Ini adalah kode yang sama antara tabel pembantu dengan tabel utama. Oke, Bapak klik lagi si Arias, yaitu kodenya adalah PDK. Titik koma, table array-nya yang mulai dari sini, ya, mulai dari H48 sampai dengan J51. Oke, kemudian Bapak lanjutkan titik koma kembali. Oh iya, jangan lupa tanda absolutnya ya. Jangan lupa tanda absolutnya. Oke, jangan lupa tanda absolutnya, kemudian titik koma. Index number-nya yang dimunculkan tuh pasti adalah kolom ketiga dan false. 3 juta. Oke, muncul semua. Untuk menghasilkan gambar rupiah itu gampang sekali aja ya. Di sini kan jenis teksnya itu adalah general. Kita ubah ke currency. Jadi dong rupiah seperti itu. Itulah cara mengerjakan soal nomor 3. Cukup gampang ya nak ya. Nah, ini cara bagaimana mengerjakan soal nomor 4. Kali ini Bapak akan menggunakan rumus fungsi left, mid, dan right. Oke, kita lihat soal nomor 4. Untuk soal keempat ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini adalah gabungan, ya, gabungan beberapa rumus fungsi di sini. Jadi selain VLOOKUP, Bapak juga menggunakan rumus left, mid, dan right. Oke, di sini ada kode, nama laptop, harga, dan total harga. Di sini kodenya ada 01 TR, 02 CB, dan seterusnya sampai 02 AB. Di tabel pembantunya juga ada 2. Ya, tabel pembantu yang atas itu khusus untuk harga saja, yang bawah khusus untuk nama laptopnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya Pak untuk mengisi nama laptop di sini? Nah, kita lihat nama laptop itu berkaitan dengan tabel yang ada di bawah ini, kan gitu. Ada LATC. LATC itu letaknya di tengah. TC, ATC. Nah, bagaimana Bapak mau ngambil nilai di tengah? Gampang ya. Tapi untuk mengisinya ini kan kita butuh rumus VLOOKUP. Jadi kita ngambil rumus VLOOKUP terlebih dahulu. VLOOKUP. Oke. Apa lookup value-nya? Lookup value-nya adalah apa kata kuncinya? Apa yang menyamakan si tabel utama dengan tabel pembantu ini? Udah pasti adalah kodenya kan gitu. Ya, bagaimana cara Bapak mengambil kodenya, yaitu si T? Pasti Bapak menggunakan rumus Smith. Nah, rumus Smith kemana? Ya, A70. Rumus Smith yang ada di sel 70. Sel 70, A70 ini yang Bapak akan mengambil. Kemudian Bapak gunakan dimulai dari karakter ke berapa itu? Ya, kalau tadi dimulai dari karakter keempat. Oke, titik koma 1. Karena yang Bapak mau ambil cuma satu karakter aja. Kurung. Nah, di table array-nya bagaimana? Di table array-nya kan Bapak ambil dari yang ini. Karena yang mau Bapak isi adalah nama laptopnya. Dan jangan lupa dolarnya ya. Oke. Kolom ke berapa yang mau diisi? Kolom kedua. Oke, Bapak enter. Toshiba. Ya, T itu Toshiba. Nah, Bapak ulangi lagi, mid A70. Kenapa mid A70? Karena Bapak mau ambil itu ada di sel A70. Ya, karena Bapak mau ambil itu adalah yang di tengah ini, si T ini. Si T itu adalah letaknya di A70. A70,4. Ya, 01 garis. 44 itu adalah karakter pertama yang akan Bapak ambil. Berapa banyak karakter yang mau diambil? Udah pasti 1. Berarti titik koma 1. 4 titik koma 1. Ini lagi.
Kemudian dilanjutkan lagi ke table array-nya, kemudian kolom keberapa yang mau dimunculkan, dan diakhiri oleh false. Nah, di bawah juga sama nih. Acer, Asus, Toshiba, Acer. Gitu. Nah, kali ini Bapak kita tes lagi nih, true. Apakah masih presisi ya hasilnya ya? Oh, ternyata nggak presisi lagi. Lihat si C di sini itu Asus, padahal C itu adalah Acer kan gitu. C itu Acer, A itu Asus. Di sini 02C itu malah Asus. Nah, itulah yang maksud Bapak nggak presisi. Jawabannya nggak pasti. Masih ada sejumlah kesalahan di sana. Oleh karena itu jangan menggunakan true, tapi gunakan false. Nah, ini kan sudah benar ya. C itu Acer, A itu Asus. C itu Acer, A itu Asus. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan harga? Harganya letak ada di kolom yang atas, pembantu yang atas. Tapi yang diambil di sini adalah 01, 02, 03. Nah, di kode kita itu 01, 02, 03 dan seterusnya itu ada di paling depan. Otomatis ya kita pakai lagi rumus VLOOKUP ya. Tapi untuk lookup value-nya kita menggunakan rumus left. Karena mau Bapak ambil adalah karakter yang ada di sel A70. Jadi A70, oke, di koma, berapa banyak karakter yang mau diambil? Dapat si 2, 01, 2 kan? 01. Tutup, kemudian titik koma, table array-nya jangan salah ambil. Ya, table array-nya yang gunakan yang atas, karena harga ada di tabel pembantu yang atas. Jangan lupa pakai $. Kemudian isi kolom kedua, karena kolom kedua mau ditampilkan, dan range-nya itu adalah false. Sebabnya false. Enter. Ini 5 juta. Oke, dorong ke bawah. 4,5 juta, 4 juta, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan total harga, Pak? Ini sangat gampang kan? Total harga itu diperoleh dari harga dikali penjualan. Oke, seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk total harga itu diperoleh dari harga dikali dengan penjualan. Jadi sebenarnya sangat gampang. Ini sama dengan harganya ada di sel C70, pilih aja C70 kali penjualan ini ada di sel B70. Oke, enter. Dulu ya, apakah ada kesalahan di sini? Oh, ternyata salah. Yang Bapak klik itu ternyata bukan C70 tapi 75. Ini dikali dengan D70. Oke, enter. Wah, hasilnya adalah ini. Bapak dorong ke bawah. Oke, Pak, gimana cara membuat jadi rupiah? Ya, kita pilih saja tipe datanya ke currency. Ini juga sama, kita ubah saja tipe datanya ke currency. Nah, seperti itulah cara mengerjakan soal nomor 4 ini. Seperti Bapak sampaikan tadi, di sini itu nggak hanya menggabungkan ya rumus value up saja, tapi sini sudah value up sendiri, tambah lagi rumus left mid right, tambah lagi rumus operator matematika. Oke, inilah cara mengerjakan soal nomor 4. Nah, di soal yang kalian kerjakan, Bapak dorong ke bawah nih. Nah, ini ada soal yang kalian kerjakan, Nak. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 5, golongan 1C, 1B, 1B, 1C, 1A, dan nama pegawainya si Akim, Danu, Delia, Asad, Fitri. Nah, di sini sengaja Bapak berikan A, B, C, D, E. Dan tabel pembantunya letaknya di bawah ya. Nah, gimana cara mengambil gaji pokoknya yang si A? Gimana cara ngerjakan yang B, yang C, yang D, yang E? Apa sih rumus yang diketikkan ke A agar hasilnya nanti yang dikeluarkan itu adalah yang benar? Kayak gitu. Nah, rumus apa yang bakal Bapak ketikkan di kotak A? Di kotak B, kotak C, kotak D, dan kotak E. Bapak butuh bantuan anak-anak Bapak untuk memberikan jawabannya di kolom komentar. Ya. Jangan salah yang memberikan jawaban di kolom komentar. Kalau benar tuh pasti ada tambahan nilainya, Nak. Kumpulkan semua tambahan nilainya sebelum ujian semester. Agar nanti apa? Kalaupun nanti ujian semestermu rendah, setidaknya tambahan nilai bisa mengangkat nilaimu. Oke? Bapak tunggu jawaban di kolom komentar, Nak ya. Ya, demikian yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan hari ini. Oke? Jika apa Bapak jelaskan itu menyinggung atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak Bapak semuanya, Pak minta maaf terlebih dahulu. Ya. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi dan semangat belajar daring. Terima kasih.